Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal tentang diare, khususnya traveler diare, bersama dengan Dr. Amalia Triutami. Nah, saat ini kita akan membahas lebih jauh tentang diare dan berbagai macam pengobatannya. Salah satu bahaya dari diare adalah dehidrasi, yaitu kehilangan cairan dalam jumlah besar, di mana termasuk juga elektrolit dan mineral yang ada dalam tubuh, sehingga keseimbangan elektrolit terganggu, kemudian bisa berakibat fatal dan juga berakibat gagal ginjal. Salah satu cara pengatasannya adalah dengan rehidrasi secara oral. Bisa dibuat dengan larutan gula garam yang kita buat sendiri, ataupun dengan cara melarutkan oralit yang sudah banyak tersedia di apotek dan toko obat. Berikut adalah cara pembuatan larutan gula garam. Cara membuat larutan gula garam atau oralit buatan sendiri untuk rehidrasi oral. Yang pertama adalah siapin air matang, air masak yang dingin atau suhu ruangan sebanyak 200 ml. Nah, kita taruh di sini, kita ukur sebanyak 200 ml. Setelah airnya kita siapin, nah kita taruh dulu. Di sini ada sendok teh. Kita taruh bahwa memang di sini benar-benar 5 ml. Jadi ini takarannya 1 sendok teh. Kita ambil gula dan garamnya. Gulanya kita ambil 1 sendok teh penuh. Kemudian ada garamnya, kita ambil 1/4 sendok teh garam dapur. Nah, ini kemudian kita aduk secara merata sampai terjadi larutan gula dan garam. Mudah bukan? Dan pastikan bahwa peralatan yang kita pakai adalah bersih, kemudian tangan kita juga bersih, dan air yang digunakan adalah air matang yang berada dalam suhu kamar. Jadi bukan air yang panas ataupun air yang dari kulkas. Nah, kita aduk-aduk sampai dengan semuanya larut. Nah, ini sudah menjadi larutan gula garam untuk rehidrasi oral, pengganti oralit buatan kita sendiri. Jadilah larutan gula garam yang siap kita minumkan untuk terapi rehidrasi oral, ya. Nah, dosisnya, larutan gula garam ini harus diberikan sesaat setelah habis BAB atau buang air besar. Ukurannya untuk anak di bawah 1 tahun bisa 1/4 gelas atau sampai dengan 1/2 gelas. Untuk penderita yang umurnya 1 sampai 4 tahun, dosis oralit atau larutan gula garam yang harus diberikan setiap kali habis BAB adalah setengah gelas sampai dengan 1 gelas. Untuk usia di atas 5 tahun, minumnya setiap kali habis BAB adalah 1 gelas atau sampai dengan 1,5 gelas larutan gula garam. Sedangkan untuk dewasa, minumnya 1,5 gelas sampai dengan 2 gelas. Ini adalah larutan gula garam yang kita buat sendiri. Yang perlu diingat dari larutan gula garam adalah larutan gula garam tidak bisa diberikan kepada bayi yang menderita malnutrisi. Ada larutan tersendiri. Kemudian juga pada bayi yang kurang usianya dari 6 bulan, sebaiknya tidak diberikan juga larutan gula garam dan diberikan ASI dengan frekuensi yang lebih banyak dibandingkan dengan pada saat dia sehat. Yang perlu diingat dari larutan gula garam ini adalah sebisa mungkin buat baru pada saat akan diminum. Lalu bagaimana jika larutan gula garam ini tidak habis? Nah, sebaiknya disimpan pada suhu kamar. Jangan terkena cahaya matahari langsung ataupun disimpan di kulkas. Larutan gula garam ini aman untuk ibu hamil dan menyusui dan akan diserap sempurna setelah 8 sampai dengan 12 jam setelah diminum. Dan untuk larutan gula garam ini, usahakan dia tidak disimpan setelah 24 jam. Dan jangan lebih dari 3 hari minum ini terus-menerus tanpa pengawasan dari dokter. Sekali lagi, larutan gula garam ini bukan untuk mengobati diare, tapi sifatnya adalah mengganti cairan dan mineral yang hilang karena ikut keluar bersama dengan BAB kita yang sangat encer dan sering sekali. Lalu bagaimana dengan cara minumnya? Apakah sesudah makan atau sebelum makan? Nah, untuk larutan gula garam ini tidak ada perbedaan bermakna antara diminum sebelum makan dan sesudah makan.
Ada pertanyaan juga, apakah ada efek samping dari minum larutan gula garam ini? Nah, tentu saja kalau diminum dengan dosis yang sangat berlebihan, tentu saja akan membawa dampak yang kurang bagus bagi kesehatan. Salah satunya adalah perut kita menjadi kembung karena kebanyakan cairan. Efek samping lainnya adalah mata bengkak, kemudian terjadi hipernatrium atau kelebihan natrium dalam tubuh. Akibatnya kaki menjadi bengkak, kemudian otot kejang, kemudian detak jantung menjadi lebih cepat. Dan hati-hati karena ini juga bahaya bagi yang menderita hipertensi. Jadi itu sekilas tentang larutan gula garam yang bisa kita bikin sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Saya yakin setiap rumah pasti punya bahannya dan setiap kita pasti bisa melakukannya. Dan ini akan sangat menolong sekali pada saat diare terjadi pada salah satu anggota keluarga kita. Sekali lagi, larutan gula garam ini sangat berguna untuk mengatasi diare terutama pada saat pertolongan pertama. Jangan sampai terjadi dehidrasi dan sekali lagi, salam sehat, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.